Halo adik-adik semuanya, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Nah, semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya, dalam masalah selama pandemik ini. Semoga adik-adik selalu tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan tetap selalu menggunakan masker. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang bentuk bilangan baku ya. Nah, bentuk baku ini adik-adik mungkin sudah sering melihat bentuk ini, bentuk bilangannya. Tetapi adik-adik tidak tahu ini artinya apa ya. Jadi kita akan pelajari dulu bentuk bilangan baku itu dan cara mengubahnya, lalu nanti akan tahu artinya. Oke? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai penggunaan bilangan besar maupun bilangan kecil yang mungkin akan menyulitkan kita untuk membaca ataupun menuliskannya. Nah, contohnya ya, ada bilangan besar. Terlalu banyak angka nolnya, kita tidak bisa menyebutkannya ini bacanya bagaimana. Jika seseorang menyebutkan angka itu pun terlalu banyak, kita tidak tahu itu nolnya ada berapa. Sama halnya untuk bilangan kecil juga. Jadi, kita akan lihat bentuk untuk bilangan besar dulu. Contoh untuk bentuk bilangan besar. Nah, di sini kalau adik-adik lihat, ada tertulis berat bumi, kira-kira ini angkanya, ini nolnya banyak. Jadi kita tidak tahu cara bacanya ini bagaimana. Nah, itu beratnya dalam ton per menit. Ya, itu contoh bentuk bilangan besar. Nah, untuk bilangan kecil, massa satu molekul air kira-kira 0,00000 sampai banyak, itu dalam satuan gram. Nah, ini biasanya yang sering dipakai dalam satu molekul air itu adalah dalam pelajaran IPA ya. Nah, tapi biasanya bentuk baku bilangan ini yang biasanya digunakan dalam pelajaran IPA ya. Nah, untuk mengubah bilangan-bilangan ini agar menjadi lebih singkat penulisannya, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk baku. Itu yang dikatakan bentuk baku ya. Nah, bentuk baku ini ada dua jenis, dibagi menjadi dua jenis. Kita pelajari satu dulu. Yang pertama adalah bentuk baku bilangan besar. Berarti yang contoh yang A tadi ya, yang bentuk berat bumi. Nah, contoh bentuk baku bilangan besar. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini ada 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 artinya adalah 100. Dan kemudian ada 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya 1000. Tinggal kita tambahin nolnya saja, sama dengan 10 pangkat 4, itu artinya adalah 10.000. Kita lanjutkan lagi dengan 10 pangkat 6, dan seterusnya adik-adik bisa tulis sampai 10 pangkat berapa. Permasalahannya adalah menuliskannya terlalu banyak angka 0. Jadi adik-adik bisa teruskan sampai berapa, pangkat berapa. Nah, jadi bentuk baku bilangan pokok di samping merupakan bilangan-bilangan besar yang dapat diubah dalam bentuk baku. Bilangan pokok 10, yang mana itu? Yang ini ya. Nah, bentuk bakunya ini. Bilangan pokoknya ini ya, 10 bukan pangkatnya ya, yang ini ya. Nah, itu semua bilangan pokok nih 10 di sini. Ini dapat kita ubah menjadi bentuk baku. Nah, dapat kita ubah menjadi seperti apa? Nah, bentuk baku bilangan besarnya dapat dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N dengan syarat ya adik-adik. A-nya ini, A-nya tidak boleh kurang dari 1 atau tidak boleh lebih dari 10. Ya, A-nya. Kenapa? Karena di syaratnya di sini adalah A lebih besar atau sama dengan dari 1. Ya, kurang dari 10. Berarti hanya boleh angka A di sini adalah 1, 2, 3, sampai 9. Nggak boleh 0. Tidak boleh 10. Ya, kenapa? Karena 10-nya kita pakai di sini. Nih, ya. Nah, N-nya di sini adalah bilangan bulat ya. Kalau adik-adik perhatikan di sini N-nya ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang positif berarti dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah di sini kita mau menyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk baku. Contoh yang pertama adalah 12 juta. Nah, kalau adik-adik perhatikan, contoh yang pertama adalah 12 juta. Nah, kemudian lihat dalam contoh yang berikutnya. Nah, nih contoh berikutnya. Kita selesaikan satu-satu ya. Yang pertama,
kita menggunakan syarat yang ini, masih yang ini tadi ya. Lalu ada soalnya 12 juta. Nah, di sini dapat dia penulis hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 7. Kenapa? Adik-adik bisa lihat di daerah sini ya. 1,2 alasannya kenapa? Yang pertama, A kita adalah angka 1. Jadi kita pakai adalah angka yang paling kiri. Jadi adik-adik lihat di sini, angka yang paling kiri adalah angka 1. Angka yang paling kiri ya dari 12 juta adalah angka 1, tidak angka 2 tapi angka 1. Makanya kita pakai adalah angka 1 di sini ya. Nah, kemudian N kita adalah 7. Kenapa? Karena di belakang angka 1 ada sebanyak 7 angka. Ya, ada sebanyak 7 angka. Jadi kalau adik-adik lihat di belakang angka 1 ya. Belakang angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Ya. Karena dia ada 7, maka menjadi N-nya adalah 7. Maka menjadi 1,2 kali 10 pangkat 7. Kenapa jadi 1,2? Karena di sini kita membuat menjadi tanda koma di sini pembatasnya. Kenapa? Karena yang kita pakai hanyalah angka satunya saja ya. Nah, jadi tanda koma itu dari mana? Dari sini, awalnya dari sini. Jadi tanda koma itu awalnya dari sini, lalu bergerak dia menjadi ke arah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi awalnya tadi dari sini. Ya, tanda komanya. Maka jadi 1,2. Nolnya yang 6 ini tidak perlu kita tulis karena tidak berarti ya kalau di belakang angka. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik untuk contoh nomor 1. Contoh A ya. Kemudian contoh B. Contoh B adalah 345,6. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat dulu. Langkah yang pertama, kita lihat A-nya. A kita adalah angka yang paling kiri, berarti angka 3. Ya, A-nya ya. Angka yang paling kiri berarti angka 3. Kemudian, N kita ada berapa? Ada 2. Gerakkan tanda koma ke kiri hingga tepat ke sebelah kanan angka 3. Jadi, gerakkan tanda koma. Jadi, adik-adik lihat di sini, tanda koma ini di sini awalnya ya, gerakkan ke kiri. 1, 2. Hingga tepat di sebelah kanan si angka 3. Sebelah kanan angka 3 itu adalah ini. Ya, sebelah kanannya adalah ini. Maka dia bergeraknya dari sini 1, 2. Berarti 2. Maka N kita adalah 2. Karena bergerak ke kiri. Ya, jadi adik-adik di sini lihat tadi yang saya sebutkan tadi sini bergerak ke kiri ya, ke kiri tanda komanya. Di sini pun bergerak ke kiri. Kalau tanda koma bergerak ke kiri, maka N kita positif. Ya, jika bergerak ke kiri tanda komanya, maka N kita positif. Maka hasilnya di sini adalah 3,456 kali 10 pangkat 2. Ya, 3,456 kali 10 pangkat 2. Nah, jika adik-adik menuliskan seperti ini, 34,56 kali 10 pangkat 1 atau 3.456 kali 10. Ya. Nah, ingat adik-adik syaratnya ini tadi. A kita harus lebih besar dari 1 atau sama dengan, itu berarti angka paling kecil adalah angka 1, yang paling besarnya adalah angka 9. Karena apa? Karena dia batasi lebih kecil dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, 1,2 ini kan kurang dari 9. Tapi lebih besar dari 1 kan? Boleh. 3,456. 3, kan lebih besar dari 1. Kurang dari 9. Berarti boleh dong. Tapi kalau adik-adik lihat di sini, 34. Berarti sudah lebih besar dari 10, maka ini tidak bisa. Apalagi 3.456 sudah lebih besar dari 10, jelas lebih besar dari 10, maka ini tidak bisa, maka ini salah. Oke, nah itu ya. Nah, itu bentuk bilangan besar. Sekarang kita ke bentuk baku bilangan kecil ya. Jadi perhatikan di sini karena ada saya buat gambar attention, artinya di sini ada perbedaan sedikit saja.
Nah, kita lihat, perhatikanlah bilangan-bilangan berikut ya. Nah, 1/10 itu sama dengan 1/10 pangkat 1. Nah, kalau kita naikkan menjadi 10 pangkat negatif 1. Kenapa? Karena 10 pangkat 1 ini naik ke atas menjadi tidak bentuk bilangan pecahan, berarti jadi tanda negatif pangkatnya. Oke. Nah, kemudian 1/100 sama dengan 10 pangkat 2, itu artinya 10 pangkat negatif 2. Ya. Nah, adik-adik bisa teruskan sebanyak yang seperti pada bentuk bilangan besar ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau kita lanjutkan itu sama dengan 1/10 pangkat N sama dengan 10 pangkat negatif N. Jadi kalau adik-adik tambahkan di sini angka, ya terserah angka berapa, maka di sini kan akan berganti juga angkanya. Tanda negatifnya tetap sama, maka sama halnya seperti ini. Jadi kalau adik-adik di sini tulis 10 pangkat 100, maka jadi di sini 10 pangkat negatif 100 untuk di sininya ya. Nah, tuh. Nah, untuk penulisannya bagaimana? Sama, cuman perbedaannya hanya ada tanda negatif di sini. Oke. Untuk nilai A-nya di sini masih sama. A-nya masih syaratnya adalah antara bilangan 1 sampai 9. Tidak boleh 0, tidak boleh di atas 10 atau 10 juga tidak boleh, ya. Nah, masih sama syaratnya seperti yang tadi. Nah, kita lanjutkan bagaimana bentuk contohnya. Nah, contoh untuk bilangan kecil ya. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk baku. Yang A, 0,045. Jadi kalau bentuk kecil itu ya adik-adik ya, itu adalah 0,0,0. Jadi kalau dia dalam bentuk besar, tidak 0, dianya. Ya. Nah, contoh yang pertama adalah 0,045, kita akan ubah dalam bentuk baku. Nah, bentuk bakunya kita lihat penyelesaiannya yang pertama. 0,045, kita lihat A kita berapa ya? Nah, tadi kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini ya adik-adik. Nah, kita akan ubah. A kita adalah angka 4. Kenapa? Karena angka 0,0 ini tidak berarti. Jadi, yang kita pakai adalah angka 4. Angka yang pertama sekali setelah angka 1 yang bisa kita pakai. Ya. Angka pertama sekali yang kita temui setelah ini, setelah 1, 2 angka yang dia lalui, angka 0 ini, dia bertemu angka 4. Nah, ini bisa dipakai karena dia kurang dari 1. Kurang dari 10 ya, lebih dari 1. Berarti A kita adalah 4. N kita ada berapa? N kita adalah negatif 2. Kenapa? Nah, lihat adik-adik di sini saya kasih tanda keterangan. Karena tanda koma digerakkan ke kanan hingga berada di sebelah kanan 4. Ya. Dari tanda koma yang ini, adik-adik gerakkan ke kanan 1, 2 hingga ke sebelah kanan 4. Berarti dari sini tadi 1, 2. Sebelah kanannya adalah di sini. Berarti di sini tanda koma itu. Maka bergerak berapa kali? 2 kali. Karena dia bergerak ke kanan. Kalau tadi bilangan besar bergerak ke kiri, itu perbedaannya ya. Ini bergerak ke kanan, maka N kita negatif. Ya, jadi itu. Maka hasilnya menjadi 4,5 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, itu contoh yang pertama. Yang kedua, 0,000111. Nah, kita akan ubah dalam bentuk bilangan bakunya. Nah, kita lihat, kita sama lakukan cara yang sama dengan seperti nomor 1 ya. Nah, kita lihat di sini. A kita adalah angka 1. Angka 1 yang mana yang kita pakai? Angka 1 yang ini. Yang pertama kali kita temui. Berarti bergerak dari sini, 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 lalu ke sini. Nah, angka 1 yang pertama kali kita temui. Yang paling kiri ya. Yang paling kiri. Nah, kemudian N kita ada berapa? N kita ada sebanyak negatif 4. Karena apa? Masih sama. Karena tanda koma digerakkan ke kanan. Hingga berada di sebelah kanan 1. Berarti dari sini tadi, kita tanda koma ini kita gerakkan ke kanan sampai bergerak ke kanannya si angka 1 si A kita. Berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Berarti bergerak dia 4 kali. Karena dia bergerak 4 kali, maka N kita negatif 4. Oke? Nah, karena N kita negatif 4, maka jawaban kita menjadi
1,11 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, adik-adik perhatikan, 4,5 ini adalah lebih besar dari 1 kurang dari 10. Sama juga dengan 1,11 lebih besar dari 1 kurang dari 10 dengan syaratnya di sini tadi. Oke, syaratnya di sini tadi. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami pelajaran kita hari ini ya. Nah, sebagai evaluasi, Ibu akan berikan latihan soalnya. Semoga adik-adik siap untuk mengerjakan soalnya dan dapat nilai yang sempurna. Oke. Nah, kirimkan tugasnya tepat waktu ya adik-adik. Jika yang mengirimkan telat, seharusnya tidak diterima kembali. Jadi, kalau adik-adik mengirimkan tugasnya tidak tepat waktu, artinya lebih lewat dari waktunya, maka maaf, tidak akan diperiksa ya. Jadi, selesaikan sesuai dengan waktunya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.